Nah poinnya adalah kembali lagi, sorry to say that, no trust to this government. Dari kacamata investor. Cut the belanja, otomatis, ya kan, spending berkurang, ekonomi drop. Ya kan, aggregate demand drop. Kan itu logika yang sederhana, gitu lah. Sri Mulyani ini pusing. Sangat pusing, sampai laporan keuangannya belum keluar. Dan I'm afraid dia bilang gue resign, gue nggak sanggup. Nah kalau sampai dia resign, market jebol bos. 82 juta manusia yang harus dikasih makan bergizi gratis. Apa alasannya stunting? Ini juga aneh. Stunting itu bos, dimulai dari rahim ibu sampai balita. Tapi if you cannot counter it, ya kan? If you cannot show me that it is wrong, then you have no reason to judge me sakit hati, kan gitu. Nggak ada alasan yang logis untuk mendirikan super holding. Satu. Yang kedua menjadi pertanyaan adalah kok orangnya orang-orang politik. Oke, kita kembali lagi di Total Politik dan Spesial nih spesial hari ini. kita Set baru. outdoor karena mengakomodir narasumber yang merokok. Soalnya kata beliau, gue bisa ngerokok nggak di situ? Waduh om, kalau di sini sih dalam kalau lagi taping agak susah om. Wah kalau nggak ngerokok gue kurang cerdas. Nggak bisa ngomong. Gagu. Kita ada kedatangan sahabat dari Justinus Laksana. Coach Justin. Om Yus. Ada om Ferry Latuhi. Siap. Thank you for inviting me. Mantap. Oke, ngomong apa nih kita? Ngomong apa nih? Ngomong apa Lo nih? kenal sama Coach Justin di mana sih om? Wah, di Amsterdam, di Rotterdam, di Belanda lah at least. Ya, when I was waktu aku studying economica, Coach Justin studying politikologi di Amsterdam. Ya kan? Dia belajar politik dia sebenarnya. Belajar politik gitu kan, tapi dia nggak mau jadi politikus. Dia bilang, kenapa fish? Apa tuh? Fish tau nggak apanya? Apa tuh? Jorok. Fish itu bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Sekarang dia jorok juga. Sekarang sama. Nggak beda. Ya kan? Dari namanya. Om, tapi kalau ada satu hal yang gue lihat dari Om Ferry dan Koci agak sama nih. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dia ungkapkan begitu aja. Oh iya. Itu tipikal Iya. ini nggak sih om? Tipikal Belanda. In the sense bahwa kita lihat juga kayak Arifin Seregar, ya kan Quick Yangi, itu tipikal Belanda. Jadi dia ngomong recht toe recht aan, artinya apa? Apa yang ada sesuai fakta, and I say it. Ya, dan gua ini om, saya tahu jadi ngerti kultur orang Belanda itu ketika di jalan di Amsterdam gitu ya, ada sepeda diserempet sama mobil, Ya, yang tukang naik sepeda langsung berhenti, marah, you are not too smart. Gitu. Oh, ini coaching kayak gini nih. Oh begini. Tipenya emang begini. Iya benar. Spontan ya. Spontan itu. Ya orang-orang Belanda gitu ya. Makanya kan teman-teman juga kadang-kadang nanya aku nih ya kan ngomong ceplos-ceplos aja. Ya gue udah terbentuk seperti ini. Ya kan dari pendidikan memang udah terbentuk seperti ini. Jadi gue nggak bisa ngomong angkat 3 jadi 4 nggak bisa. Gitu lah 3 gitu kan. Okay. Hal yang paling spontan yang lu pikirin dan lu rasakan, kalau gue tanya soal 100 hari Prabowo, pemerintahan Prabowo, Presiden Prabowo ini apa om? Menurut lu? Gini lah, faktanya kan pasar modal kita hancur, babak belur. Ya indeks dari 7.500 bahkan sebelumnya 7.900, the highest ya kan sekarang jatuh ke 6.500, sempat 6.300 dan kita di downgrade. Ya kan ini udah bukti bahwa investor tidak percaya. Pertama adalah Morgan Stanley mendowngrade indeks kita GCI. Kemarin muncul kemarin muncul Goldman Sachs ikut-ikutan mendowngrade. Artinya apa? High risk investasi di Indonesia. Ya kan kita diskonto gitu kan, makanya tadi juga indeks market masih under pressure, ya kan. Jadi kalau ngomong kepercayaan investor terhadap government, lihat 2 hal. Pertama adalah pasar modal saham, yang kedua currency, dolar, ya kan.
Bahkan Lenin pernah bilang kan, kalau lu mau menghancurkan suatu negara, lu hajar currency-nya. Ya kan? Nah, currency tidak bisa ngebohong bahwa itu adalah reflecting the trust of the investors, ya kan, to your country. Nah, kalau ngomong 100 hari, Prabowo, ya kan, buktinya adalah pasar modal asing kabur bos, capital flight, ya kan, cadangan devisa kita juga drops, depleting, ya kan, yang artinya ada capital flight, mungkin juga dipakai oleh BI untuk intervensi, menjaga rupiah agar tidak terbang dolar, ya kan ya. Nah poinnya adalah kembali lagi, sorry to say that, no trust to this government. Dari kacamata investor. Angka serem amat kesimpulannya. 80% approval rating itu bagi Om nggak ada maknanya. Ya beda ya. Iya, tinggi ya, lebih tinggi dari Iya, Pak SBY dan Pak Jokowi ketika bertahun-kali tapi Kalau gini, kalau rating kayak 80% kepercayaan publik itu kan tergantung siapa publiknya, ya kan ya. Tapi yang paling cerdas publiknya kan investor. Ya kan, publik yang disurvey mungkin bukan publik yang cerdas. Ya kan, dia tahu gue dapat makan bergizi gratis dan oke, fine. Ya kan, bagus ini, ya kan. Tapi yang tahu yang paling cerdas dari sekian banyak publik itu tidak lain investor, bos. Ya kan? Yang paling apa? rasional lah ya. Yang paling rasional. Kenapa? Because they deal with their money. Iya. Dia mikirnya untung rugi aja. Untung kan? rugi. Iya. Untuk, ya kan, gue nggak peduli who you are, ya kan. Kalau gue invest di sini, duit gue bakal untung atau buntung. Ya kan, kan itu poinnya, ya kan. Jadi kita harus tahu survei itu mewakili siapa. Jadi di pasar modal tuh nggak ada value, maksudnya gini, nasionalism, political preferences dan lain-lain. Nggak ada, uang itu nggak kenal ke nasionalisi dan nationality ya. Uang tidak mengenal kebangsaan, ya kan, dia flows like water, ya kan. Ya, jadi kemana aja tergantung gravitasi, ya kan ya. Ya, jadi nggak ada yang namanya uang tuh kenal kebangsaan, nggak ada gitu kan. Makanya kan aneh kayak kemarin dikeluarkan isu dana hasil ekspor harus ditahan 1 tahun, ya kan. Ya gue kalau ditahan duit gue kan gue bisa back to back dari asing, ya kan. Ini gue punya duit di sini ditahan, ya kan, gue pinjam duit lo di sana ada backnya kok, ya kan, ada backupnya kok, ya kan. Itu it doesn't work gitu loh, ya kan. Jadi kembali lagi ngomong 100 hari Pak Prabowo, bad sentiment the market, ya kan. Ini fakta loh, bukan my taste ya. Ya kan, indeks jebol, rupiah juga dolar 16.600 sempet ya. Sampai akhirnya I'm afraid, ya, yang saya takutin adalah sovereign rating kita di downgrade. Dari triple B menjadi one notch lower aja. Menjadi non-investment grade. Nah ini bisa membawa dolar ke 20.000 bos. Please believe me, I'm an analyst. I'm not talking any nonsense. And you can see it later. Nah, ini udah luar biasa. Kenapa? Ya, polisi-polisinya sekarang aja laporan keuangan Menq kan belum keluar. Katanya sebulan lagi. What's wrong? Ya kan, bukannya pusing ini Menq. Ya, mengatur belanja yang sangat fantastis jumlahnya untuk membiayai proyek-proyek yang menurut saya tidak berguna. Misalnya makan bergizi gratis. Wah, sampai Pak Ketua Badan Gizi Nasional Pak Dadan Hindayana bilang kita perlu 25 triliun tiap bulan. Duitnya dari mana? Kalau saya kasir negara atau Menteri Keuangan, saya akan tanya, bos, kita ini bayar utang 800 triliun tahun ini. Jatuh tempo. Defisit kita 616,7 triliun. And then you have a program like this yang sangat boros sekali. Dari mana duitnya? Masa kita mesti membiayai proyek ini dengan utang lagi? Ya kan? Kan udah dijelasin sama Pak Prabowo tuh, dari dividen BUMN, dari efisiensi, itu kan untuk Danantara dan untuk program makan bergizi gratis. Enggak, karena impact-nya apa lihat sekarang, bos? Bukannya bisa membuat ini Om, apa namanya, efek perputaran ekonomi di daerah tuh jadi lebih menggeliat Om? Dan menambah genjotan daripada dana desa. Itu sampai ke situ-situ tuh analisisnya. Nggak ada bos, gini. Once you cut belanja, yang ada adalah consumption turun. Ya. Ya kan? Keynesian nih. Keynesian, simple. Nah sekarang dibawa ke Danantara. Cut belanja tuh sorry Om, maksudnya efisiensi di semua kementerian Ya yang kan, lembaga yang ini. 306 triliun itu kan menjadi bad sentiment. Ya kan, sentimen negatif. Once you cut the belanja, otomatis, ya kan, spending berkurang. Spending berkurang, ekonomi drop. Ya kan, aggregate demand drop. Kan itu logika yang sederhana, gitu loh. Nah sekarang, tadi ada rapat dengar pendapat dengan DPR.
orang-orang yang terkait dengan setahu aku ya dengan infrastruktur. Bahkan yang namanya preservation infrastruktur seperti jalanan bolong itu udah nggak ada bos budgetnya. You can imagine masyarakat kan yang dirugikan. Kenapa? Karena uangnya untuk tentara. Come on, masyarakat loh. Belum lagi hotel-hotel bos. Ya, yang biasa dipakai oleh para birokrat gitu untuk meeting-meeting segala macam. Spending di-cut, dihargai. Tapi kan alasannya dan yang juga kita selama ini juga kritisi ya, itu kan pemborosan gradual oleh para birokrat Om dengan banyak sekali meeting-meeting, perjalanan-perjalanan dinas. Oke, fine. Sekarang katanya ini lemaknya Om yang ditimpe nih Om. Oke, fine. What do you think? Whatever it is, kita juga sekarang begini bos. Kalau lemak kita nih kita langsung keringin, you can go die loh. Iya kan, nggak bisa lah ya. Iya kan. Butuh lemak juga gitu. Iya, butuh lemak juga. Jadi gini masalahnya Going kan. cool, ya. Iyalah. Daging aja yang mahal yang ada marble-nya kan di tengahnya kan. Iya. Nah, sekarang masalahnya begini. Kalau memang ini di-cut, temanya adalah realokasi harusnya. Ya kan? Dipotong di sini, spendingnya di mana? Kan gitu. Ya kan? Ditambah di sana. Nah, ditambah di sana. Ini kan rencananya masuk Danantara. Danantara kan belum jelas mau invest apa. Mau invest apa Danantara? Dan investasi itu makan waktu yang lama. Sementara di sini dana udah dipotong. Kan gitu. Ya kan ya? Oh, tunggu dulu Om, pelan-pelan. Ini soal MBG yang lu bilang nggak punya dampak sebesar tadi tuh anggaran yang selama ini ada, anggaran birokrasi yang selama ini ada. Tapi kan gini Om, MBG itu kan ada orang yang dagang daging, telur, transportasinya untuk penyediaan makanan sampai titik-titik di daerah-daerah di seluruh Orang Indonesia. menikmati, merayakan itu di setiap titik di daerah. Dapur orang kerja di dapur, ya kan? Transportasinya itu kan juga bayangan kita Om. Itu kan akan menimbulkan multiplier efek ekonomi yang juga nggak kecil gitu Om, se Indonesia. Gini. Gimana lu bisa menilai ini agak kurang gitu menurut lo? Gini, MBG itu kan tidak menghasilkan capital stock baru, itu consumption bos. Yang ujung-ujungnya you eat it, keluar lagi jadi tinja kan gitu. Ya kan ya, itu satu. Yang kedua, malah di beberapa poin banyak kantin-kantin tuh yang rontok. Ya kan, karena biasanya orang anak-anaknya belanja di kantin, sekarang dengan adanya MBG, ya kan, mereka kehilangan lah ya ininya, ya kan marketnya, ya kan. Nah yang ketiga, siapa yang mendapat profit dari MBG? Orang yang punya duit membangun dapur. Membangun dapur ini kan nggak murah bos. Satu dapur mungkin bisa 1,5 M, 2 M. Dua Ya kan? sampai 2,5. Sampai 2,5 M, ya kan. Ya kan, bukan UMKM yang punya duit kayak gitu. Ya kan ya, multiplier efeknya dari mana? Kan kalau gitu ya kan ya. Nah sekarang yang ketiga. Yang punya dapur pun juga belum tentu mau balik modalnya kapan juga bingung juga. Belum tahu juga dengan. Nah, I'm afraid di tengah jalan karena tadi adanya budget constraint yang sangat tight, ya kan kendala budget yang sangat tight. Kalau ini dihentikan tiba-tiba, mampus yang bikin dapur kan begitu loh. Mau investasi nggak balik, ketidakpastian lagi yang lebih tinggi. Sama kayak karya-karya lah, ya kan. Akhirnya kan vendor-vendor, supplier kan banyak yang bunuh diri. Artinya lu memprediksi bahwa barang ini belum tentu akan jalan 5 tahun Om? Aduh bos, dengan budget constraint yang begini, fiscal space yang begini sempit, I don't think it can keep rolling down the street. Ya kan tadi adanya duit yang tidak ada gitu loh. Dari mana you can fund it? Nggak ada loh. Tadi kan udah dibilang utang jatuh tempo, debt service ratio 17%. Dan saya yakin Sri Mulyani ini pusing. Sangat pusing, sampai laporan keuangannya belum keluar. Dan I'm afraid dia bilang gue resign, gue nggak sanggup. Nah kalau sampai dia resign, market jebol bos. Tunggu. Sri Mulyani resign ini info, analisa, apa harapan apa gimana Om? Ini enggak, ini bukan info, tapi ngelihat gelagatnya. Bukan tidak mungkin dia under pressure. Analisa ya. Analisa Dia kemungkinan under pressure sampai laporan keuangan nggak keluar. Mungkin dia bingung harus spending ini, spending itu, nggak tahu dari mana duitnya. Ya kan? Sampai once at a certain moment dia akan bilang, oke, gue resign deh, gue nggak sanggup. Ya kan, please gue resign, gantiin dengan orang lain yang sanggup. Nah kalau itu terjadi, dolar bisa mental bos, 17.000. Tapi sorry Om, di dalam perumusan kebijakan strategis ini gitu ya, masa nggak ada yang berpikir melihat resiko sebesar ini? Masa semuanya nggak ada yang melihat resiko sebesar ini yang seperti Om ceritakan tadi gitu? Apa yang terjadi di dalam government hari ini menurut Om di sekitar Pak Prabowo? Gini, sebetulnya sih yang melihat ada, tapi tidak ada yang melawan. Tidak ada yang berani melawan. Ya kan, karena kan satu,
ya gua nih ada dalam posisi nyaman, kalau ditendang kan kagak enak, nggak bisa itu terjadi ya kan ya. Gua jadi comfort zone nih ya kan, ditendang kan nggak lucu. Kalau udah ngelihat sih, aku juga udah ngelihat, malah aku udah ngelihat dari pertengahan tahun lalu gitu loh ya, dengan program-programnya yang menurut aku sih populis ya. Ya karena lu kan di Dewan Pakar dulu Om ya. Exactly, ya kan. Pada waktu itu malah rencananya 400 triliun sekian dengan 82 juta manusia yang harus dikasih makan bergizi gratis. Apa alasannya? Stunting. Ini juga aneh. Stunting itu bos dimulai dari rahim ibu sampai balita. Once Anda kena stunting, mau dikasih gizi berapa aja nggak akan nolong karena kognitif sarafnya ini udah terbentuk menjadi stunting. Nah yang kedua, sekarang masalahnya kembali lagi juga ada ketidakadilan di dalam memberikan MBG, ya kan? Orang-orang yang tidak membutuhkan, anak-anak ya di Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, mereka basically nggak butuh, ya kan? Karena pada dasarnya mereka tidak kekurangan gizi yang pertama, dan yang kedua mungkin dari keluarga mampu, ya kan? Yang orang tuanya mungkin bisa ngasih duit jajan 50.000, 100.000. Nah dengan menu ceban, menu 10.000 bukannya satu saat dia muntah, ya kan? Makanya aku bilang pakailah sistem voucher. Sistem voucher ini mempermudah administrasi dan berikan kepada orang-orang anak-anak yang memang membutuhkan. Ini tidak tepat sasaran lah ya. Ini tidak tepat sasaran dan tidak adil in the sense bahwa mereka yang tidak membutuhkan sama kayak BBM, ya kan? Orang-orang yang mampu kan seharusnya tidak dapat subsidi. Sama juga dengan makan bergizi gratis. Orang-orang yang mampu seharusnya tidak gratis, kan begitu ya kan? Tapi kenapa BBM dikomplain ini enggak? Kan begitu pertanyaannya. Ada apa di balik ini semua? Kan itu jadi pertanyaan. Ini gigantis besar dananya ratusan triliun. Sementara kita tidak punya uang. Kalau kita pakai sistem voucher untuk anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah tertinggal, bahkan kita doubling menunya, masih affordable. Aku yakin dengan 10-20 triliun we can afford it. Jauh mirip ketimbang 171 triliun. Nah ini kan pemborosan yang sangat dahsyat. Maksud Om, kalau voucher itu belum tentu semua anak membutuhkan makan bergizi Ya gratis. kita kasih aja yang mereka-mereka yang memang membutuhkan. Ya kan di daerah-daerah tertinggal. Sistem voucher kan gampang bos. Ya kan nih gua kasih ya. Ya kan di sekolah ini gitu kan. Kan bisa dikontrol. Administrasinya lebih gampang. Ketimbang sekarang kan masih banyak dispute. Ya kan? Mungkin juga orang curiga ini di tengah-tengah nih ada yayasan-yayasan untuk apa? Mungkin. Ya kan? Kan bisa. Ya kan? Apakah ini free rider, ya kan, memanfaatkan dana yang sangat besar ini kan bisa orang curiga. Nah makanya sistem administrasi yang paling gampang, yang administrasinya gampang sistem voucher. Dan itu cuma sebagian aja yang kita cover. Tidak semua seluruh Nusantara anak-anak yang basically tidak membutuhkan. I'm afraid di tengah jalan setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, anak-anak yang tadinya mau tidak membutuhkan mereka akan muntah bos. Dengan menu yang istilahnya menu ceban. Yang tidak membutuhkan. Yang tidak membutuhkan. Akhirnya kan jadi apa ini? Kalau mereka ternyata tidak membutuhkan, tapi the show must go on. Oh maksud lo anak-anak ini jangan-jangan ibunya ngasih makan lebih paten memang daripada... iya kan begitu. Ya kan kita gini aja lah, di kantor-kantor bos, kalau you ambil catering, kadang-kadang mereka bosan lah. Walaupun berbeda-beda, ya bosan lah gue mau makan di luar. It can happen. Iya betul. Ya kan jadi yang benar-benar urgent gitu loh. Behavior. Iya, kalau yang benar-benar urgent paling cuma butuh 10, 15, 20 triliun. Enggak ratusan triliun kayak gini. Kan Atau gitu logikanya. daerah 3T dulu. 3T dulu. Yang butuh Bahkan beneran, kemarin ya. ada banyak videonya, juga ekstrim. Di Papua sana ada videonya, dia bilang ya kita orang nggak perlu makan siang gratis. Orang tua masih bisa kasih kita makan. Bangun sekolah aja. Nah kan mereka rasional. Walaupun daerah terbelakang. You can imagine. Ini sangat dahsyat ini. Hal ini udah lu endus ketika lu bersama Prof. Burhanuddin Abdullah dan kawan-kawan di Dewan tim Pakar. pakar itu belum sih Om? Oh enggak. Aku basically gini. Aku di Dewan Pakar itu cuman fokus kepada Market. pengembangan ekonomi hijau, pengembangan green fund, ya kan. Itu banyak sekali FGD ya kan, setiap hari puluhan FGD yang I don't think I can make it gitu loh untuk ngikutin puluhan gitu kan. Gue bukan Superman yang tahu semuanya. Nah itu Pak Burhan yang urusannya lah. Aku nggak ikut-ikutan di situ ya kan. Begitu aku bilang wah ini nggak masuk akal gitu kan, aku nggak akan ikut gitu loh. Jadi ya ini logikanya. We have no money in the very first place. Yang kedua, it is pemborosan kalau ngomong MBG. Dan lebih gila lagi kemarin, ada ide membuat 3 juta rumah. Ya kan? Ini duitnya dari mana 3 juta rumah? Pertama, ya kan? Dan jangan lupa, housing market itu driven by demand, bukan supply. Ya? Nah lebih gila lagi, pada saat ekonomi kita slow down, trending down, you supply housing. Siapa yang bisa afford it?
Jadi makanya my question is, ini para pembuat kebijakan paham ekonomi nggak sih, hukum ekonomi gitu kan? Kan nggak paham kayak gini, ya kan? Sampai bawa-bawa nama Danantara katanya. Oh ini nanti Danantara lah, Danantara ini kan dipakai sebagai keranjang sampah kayak gini, ini bubar gitu, ya kan? No trust gitu. Sekarang aja kan udah heboh tentang Danantara. Jadi lu ngelihat gloomy banget ya Om. 100 hari ini orang yang waktu itu Om Ferry bantu gitu Om ya. Kelihatannya 100 hari ini kayak dari bahasa Om Ferry kayak gloomy banget ya. Ya gloomy. I'm afraid kalau sampai sovereign rating kita GCI udah di downgrade oleh 2 big house, Morgan Stanley and Goldman Sachs, bukan tidak mungkin S&P, Moody's, and Fitch mendowngrade sovereign rating kita. Nah kalau itu sampai terjadi, sovereign rating kita di downgrade bos, tidak mungkin dolar ngacir ke 18.000, 20.000. Karena apa? Karena cost of fund kita tambah tinggi, risiko kita tambah tinggi, dan mereka minta premium, ya kan? Memegang rupiah tidak aman, ya kan? Akhirnya orang lari ke safe haven yang namanya dolar. That's hukum ekonomi bos, ya kan? Driving by demand. Ya, demand. Ya kan? Jadi kalau ngomong housing itu harus demand. Nah, demand ini cuma bisa terjadi once ekonomi memang flourishing, ya kan, income per kapita naik, ya kita nih warga negara income kita naik kayak Cina gitu kan, dan kita punya kebutuhan untuk shelter. Ya kan, ngapain gua kos-kosan biasanya kan, mendingan gua beli rumah, ya kan, ya katakanlah 10 kali 7 meter, ya kan, at least I have something to invest, ya kan, bukan cuma tempat tinggal, ya kan, kalau income kita naik. Ya Orang yang bisa invest ya dengan income yang memadai. Yang increasing, ya kan, yang outlooknya juga memang masih promising. Oh sementara kita tahu data-data terbaru misalnya kelas menengah kita sejak 2020 kan turun drastis. 9,5 juta apa 10 juta. Dari 57 juta sekarang tinggal 47 juta something. Nah ini kan udah tanda, nggak ada daya beli masyarakat. Kenapa harus bangun housing? Ini kan populis sekali gitu loh ya. Tapi kan butuh Om. Sandang pangan papan itu adalah kembali lagi. Basic. Shelter itu bos. Yang pertama adalah sandang, ya kan. Yang kedua pangan, ya kan. Yang ketiga baru shelter, ya kan ya. Ini ada stepnya, ya kan. Makanya aku bilang untuk demand ke ada shelter, ya kan. Yang namanya shelter itu pertama income per kapita harus naik tiap hari, ya kan, tiap tahun, ya kan. Sehingga ada kebutuhan to have shelter. Yang tadi aku bilang, daripada gua kos-kosan, mendingan gua invest beli rumah sederhana misalnya, karena ada base income-nya, dan income base tadi sekarang you can imagine ekonomi kita adalah ekonomi dualisme, dua wajah. Pertama adalah wajah tradisional 60% UMKM, ya kan, yang produktivitasnya rendah, informal, yang 40% wajah modern, ya kan ya, yang ke kantoran lah. Ya kan ya. Nah, you can imagine bagaimana kita bisa menjack up ekonomi 8% ya dengan dualisme yang produktivitasnya rendah. UMKM kan produktivitasnya rendah bos, nggak ada teknologi. Ngerti nggak lu maknanya produktivitas rendah? Apa tuh? Lu kerja 10 orang hasilnya 2 miliar. Ada usaha lain kerja 3 orang hasilnya 2 miliar. Ya kan? Jadi nggak bisa. Padat tenaga kerja, bukan padat hasil kerja. Bukan produktivitas. Makanya dualisme ini memerlukan apa yang namanya structural reform. Reformasi struktural untuk memodernisir sektor tradisional, kan begitu ya. Contoh Vietnam sekarang dengan mereka melakukan industrialisasi, itu bos, yang Vietnam kan terkenal dengan boat yang pedagang buah-buahan, sayur-sayuran dengan boat ya kan ya. Ya kan? Nah itu sekarang mereka berpindah ke arah manufacturing. Ya ini Ya. Ini sama kayak ini waktu Pak Prabowo pernah bilang sawit itu pohon dan harus ditambah lahannya. Pertanyaannya apa? Sebenarnya pertanyaannya apakah produktivitas sawit kita udah kompetitif belum dengan global? Dengan tanah 1 hektar hasilnya sama nggak dengan Malaysia, dengan Iya kan beda. dengan negara Gini, tetangga, lagi juga kan? kalau sawit kan kita ketahui ya kan bagaimana gap antara si pengusaha dengan labornya, ya kan, dalam sistem apa sih inti plasma segala macam ya. Kalau ngomong sawit yang akan mendapatkan income paling besar adalah si pengusaha, si owner. Om, balik lagi pertanyaan. Dari apa yang terjadi belakangan ini, Om Ferry rame di mana-mana mengkritisi Danantara dan lain-lain. Banyak yang mengatakan gitu ya, terutama yang menyerang Om Ferry, yang saya tahu mungkin Om Ferry juga nggak peduli gitu ya. Iya, gua kebayangin kunci aja bos, kunci kan juga Ini nggak kunci peduli. versi lain aja kan, ya kan? Mengatakan wah ini barisan sakit hati nih karena nggak dapat
Jabatan. dari Bowo. Padahal enggak. kan ini Gini udah aja. ring 1 utama nih dulu nih. Ini kan this administration kan yang lu hasilkan juga, yang lu create juga ibaratnya gitu. Iya, itu ibaratnya ya, tapi I didn't create it gitu kan ya. I was basically di dalam Dewan Pakar juga, kalau ngomong jujur, I was outsider. Misalnya pembentukan Danantara, I was not involved in it, gitu loh ya. Jadi salah kalau bilang itu, that I am one of the engineer. Enggak, gitu kan. Banyak, dan begitu aku masuk ke Dewan Pakar juga, itu program-program Asatidza udah disusun. Jadi I didn't contribute to that. Kalau barisan sakit hati itu gimana? Nah, Ini lu baru barisan dapet sakit jabatan hati aja nih, ya kan Om gini Ferry. aja. Kalau memang barisan sakit hati, aku kan menawarkan tesis. Ya kan dengan statement-statement aku mengenai Danantara. Iya. Ya, di Tadi counter MBG aja. voucher. Iya kan? Di counter aja bahwa kalau ini memang tidak benar my statement, berarti aku memang sakit hati. Tapi if you cannot counter it, ya kan? If you cannot show me that it is wrong, then you have no reason to judge me sakit hati, kan gitu. Iya. Ya kan? Kalaupun sakit hati juga nggak apa-apa kalau lu bisa balas argumennya kan. Buktinya lu nggak bisa balas argumennya. Enggak, from the very first day I was there, I told everyone, gue nggak pengen jabatan apapun juga. I have my own consulting firm, ya kan, I'm happy with it. I still can make money, I can play golf every day. What's wrong? I'm an economist dan I see the fact like this, I talk like this. Itu aja simple. Yeah. You can ask everyone, who am I? Bisa nggak saya bilang bahwa kalau Om Ferry punya consulting firm, perusahaan consulting, ini gambaran dari suara hati dari klien-kliennya Om Ferry di market. Waduh gitu misalnya. bos, di market tuh semua. Nih. Bener. Kawan ini kan pasti curhat ke beliau semua. Fer, ini gimana Fer? Apalagi Dewan Pakar labelnya kan. Orang kan tahunya Om ini Bener. satu kan. Banyak kalau lu semua tuh Pak. Iya, semuanya congratulate me. Begitu mereka tahu I am against Danantara. Karena mereka pikir kan I belong to Danantara ya kan, gengnya Danantara. No, I show them I am against that with my reason. With my reason. Ya kan, nggak ada masalah sakit hati. Wah itu semua ternyata bos, wah gila semua. Artinya apa? Hampir semua yang WA gue against Danantara. Kan gitu konklusinya. Ini market orang-orang market. Market semua bos. Sampai tadi ketemu wartawan sepuh, gue lagi nangkring di Equity Tower. Iya, dia minta foto bareng, ya kan? Wah, ini Prof Ferry ya? Iya, wah minta foto bareng. Mereka wartawan sepuh. Agree Pak dengan Bapak. Really, I'm not talking ini, I can show you the photo. Ya kan? Artinya apa? Ini kekecewaan masyarakat yang tidak bisa diartikulasi. Kan gitu. Dan kebetulan I am the one yang to articulate that. Bahwa Danantara have no reason to exist. We do not need a super holding. I have the reason yang kita butuhkan adalah special purpose vehicle, bukan super holding. Kan gitu. Dia salah. Oke, what is your antithesis? Kan gitu, Bos. Menuju Temasek itu menurut Om Ferry udah masuk jalan akal. menuju situ belum sih? Kan Bos, ini kita based on pidato presiden aja. Jadi Om, kan ya. jalannya kan arahnya kita udah tahu nih. Iya, mau iya, kemana mau gitu. apa gini. Gini, Anda mesti ingat, sejarah Temasek adalah sejarah individual companies yang flourishing. Ya, making money, DP dividen, akibat dividen ini banyak, mereka bikinlah yang namanya super holding. Oke? Nah, duit ini bisa dialokasikan kepada individual entity untuk capex mereka. Ya kan, semakin besar, ya kan? Walaupun duit kolektif semua dividen. Nah, kalau tidak ada kesempatan di situ, mereka bisa invest beli saham Google, ya, saham whatever lah Apple, ya kan? Artinya bukan project, ya kan? Mereka investment, ya kan? Nah sekarang Danantara, setahu aku awalnya aku tanya, ini apa nih visi misinya? Bisnis modelnya and business plan-nya. Oh visi misinya dengan aset sebesar 14.000 triliun, 900 miliar US dollar. We are one of the biggest sovereign wealth funds in the world. And I wonder, emangnya kalau yang lu butuhkan untuk investasi itu aset? Kan enggak. What you need untuk invest is cash. Iya kan? Cashnya gimana? Cashnya nyambung nggak? Segagah asetnya? You can imagine, kalau dari total aset 14.000 triliun, pendapatan dividen cuma 81 triliun, berarti 0,6-0,7%. Asetnya kan busuk, Bos.
Ya, nggak produktif lagi. Iya, ROA-nya cuma Produktivitas lagi nih ya. ROA-nya cuma 0,6%, kamu aset apa yang bagus kayak begitu ROA-nya? In term of return, it doesn't make money. Berarti kan aset itu busuk. Betul nggak? Yang make money kan kita tahu, cuman bank. Himbara. Ya kan? Himbara, ya kan? Mandiri, BNI, BRI. Aku bilang, bahaya bos. Ini bank. Kenapa mau dimasukin dengan Antara? Ini kan banyak skandal. Ya kan? Portoamil, LPEI. A lot of skandal dalam BUMN. Bukan tidak mungkin ini nanti dijadikan vehicle bank-bank ini. Yang tadinya sehat jadi sakit kan bisa. Ada fraud juga di situ. Bisa Seperti juga. problem-problem masa lalu gitu. Ya ini kan udah kultur kita kalau BUMN, ya kan? Ya kan makanya aku bilang there is no reason to set up a super holding. Kalau mau ngomong ide Pak Sumitro tahun 80-an untuk mengelola dividen dari BUMN 1-5% dari profit mereka yang kita butuhkanlah SPV, Special Purpose Vehicle seperti INA, bukan super holding. Super holding kalau you take a good look at this asset, itu net asset value-nya cuma 10% bos. Enggak 14.000 triliun. Bank misalnya, equity kan 10-15%. Selebihnya kan dana pihak ketiga. You cannot claim it belongs to you. Right? Oke. Ya kan? Itu Dana utang masyarakat. Itu kan utang. Masa lu klaim punya lu sih? Sekolah di mana sih lu? Kan gitu. This is good for PR aja sebenarnya. Iya. Pertamina, PLN itu kan penugasan, ya kan? Yang namanya PSO, Public Service Obligation. Tapi Om, apakah dengan Danantara ini nggak mungkin BUMN kita malah menjadi lebih profesional? Maksudnya gini, selama ini kita tahu BUMN itu udah mesin ATM, lah. Bukan lagi sapi perah. Kalau sapi perah kan masih harus dikasih makan, Om. Sapi kan harus kasih makan juga. Iya, kalau nggak makannya kurang bisa ngelawan kalau sapi perah. Iya, kadang-kadang kandang juga harus bagus. Nggak, ATM ini banyak kincong, colokannya tinggal kita buka aja. Mati dia. Ini udah levelnya udah Ya. ATM. Tapi dengan situasi kayak gitu, Danantara ini nggak bisa kita bilang sebagai upaya to reform untuk membuat pengelolaannya jauh lebih profesional. Governance-nya jauh lebih I profesional. don't think so gini. Maunya juga gini. Kembali lagi. Kalau super holding hukumnya adalah kembali lagi. Kita butuh rumah yang besar. Rumah yang besar ini adalah akibat tadi flourishing and business entity, si duitnya masuk gitu kan. Nah kita invest atau reinvest dividen yang kita dapatkan. Nah ini kan pertama dengan aset-aset yang busuk tidak bayar dividen, satu ya kan. Nah kalau mau benahin dulu individual entities-nya, setelah bukunya hijau, bisnisnya sehat kembali, mereka bayar dividen bukan PNM ya malahan ya, membakar duit negara ya kan. Dan you have the reason untuk membentuk super holding. Ya kan? Sekarang the question is, oke, kita punya rumah yang besar untuk ngebenahin, show me bisa nggak ngebenahin, ya kan? Sebab yang kita butuhkan bukan rumah yang besar, tapi your capability untuk menyehatkan individual business entities, dan itu nggak perlu rumah yang besar. Oh ini, ini kayak bukan rumah ini, rumah sakit ya, ngumpulin orang-orang sakit Nah semua kan nih. kayak begitu. Kan logiknya rumah ketengan di mana-mana, kalau kita jadiin satu housing apartemen kan jadi bisa kumpul, bisa lebih gampang, equity-nya iya. lebih gede kan. Om? Iya. Lebih gampang, Gini, lebih kalau berdaya, gini. lebih kelihatan besar. Kamu punya 10.000 orang, 10.000-nya sakit, dari mana tenaganya? Kan nggak ada. Yang kita butuhkan cuma 2 yang sehat. Kesimpulan Om Ferry berarti BUMN kita mostly sakit dong. Gini, lihat angka aja bos. Return on asset cuma 0,7%. Kalau total aset 14.000 triliun, bayar dividen cuma 81 triliun, itu kan kecil sekali 0, Orang return kata on Pak assetnya. Erick Thohir dividennya terus meningkat setiap tahun. Sekarang sudah sampai 300 T katanya Pak Erick Thohir. PMN untuk yang sakit-sakit, kalau dikurangin, you have zero. Mereka kan bilang juga BUMN. Kalau kita ngomong agregat, ya kan? Nggak ada reason gitu loh. Ini aset sakit yang you can capitalize. Kalau tujuan awalnya adalah visi misinya mengumpulkan aset 14.000 triliun dengan aset yang besar begitu, kita bisa katakan namanya sekuritisasi, mengeluarkan surat utang, jaminannya aset ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang mau minjemin duit dengan aset-aset kayak gini? Oke. Kan Produktivitas rendah ini. Ya, dia bukan cuma produktivitas rendah, asetnya sebagai jaminannya pun busuk. Om, kalau misalnya logiknya gini nih Om. Logiknya gini. Kardus ya. Iya. Bahasanya koknya. Iya kardus. Misalnya nih barangnya rusak nih Om.
Tapi kan kadang-kadang gini Om, wah kita lihat nih tim ini, misalnya tim bola nih Om, tim udah hancur banget nih. Udah hampir Jangan lu degradasi. pakai bola, gak ngerti Enggak, kawan. iya benar. Tapi tiba-tiba gini bos, Menurut coaching gak ngerti. enggak. Nah, ini, Gue bolos saya. ini pasti dia ngerti lah. Kata coaching bolanya kekecilan. Ini pasti dia ngerti lah. Misalnya tim udah mau degradasi, dia pilih Johan Cruyff jadi pelatihnya. Siapa yang nggak percaya Johan Cruyff? Artinya Nah, credibility reputasi, ya. dan reputasi of Johan Cruyff bisa menyelamatkan Bisa, tim ini itu dan masuk menambah akal. keyakinan Aku orang. nggak menolak apa yang masuk akal. Ya kan makanya aku bilang. Maksud gua the CEOs atau the elite Iya, of this Danantara, what do you think? Apakah bisa menaikkan Yes, credibility? I got the point, ya kan, kembali lagi nama itu matters, ya kan. Jadi pada waktu Pak Mulyaman Hadad dicanangkan menjadi CEO, aku protes juga di WA grup Dewan Pakar. Aku bilang Pak Mulyaman Hadad bukan orang yang tepat, walaupun Pak Mulyaman sendiri baca. Ya kan di WA grup I'm sure ya kan, kenapa? Satu WA grup tuh. Iya, kenapa? Karena Pak Mulyaman nggak pernah punya exposure di big corporate. Beliau itu adalah regulator seumur hidupnya, ya kan ya? Dari dari BI ke OJK, ya segala macam. Jadi bukan orang yang tepat. I propose orang lain, misalnya Agus Marto. Itu bukan orang aku gitu. Itu based on experience, ya kan? Dia udah pernah punya pengalaman yang sangat-sangat lengkap ya, menangani bank, ya kan? Big corporate. Yang kedua, Glenn Yusuf, you can choose Yonan, ya kan, dia bekas investment banking, ya kan. Nah orang-orang ini yang harus ditaruh di sana untuk credibility dan antara, Oke, gitu kan. kita bedah. Kita bedah. Rosan Roslani bukannya Nah. di capital market, di Recapital dia besar di ketua Kadin. Iya, tapi kan bukan masalah profesionalisme. I do not doubt, ya kan, karir Rosan di capital market kinclong. Tapi kan biar bagaimana kita tidak pernah bisa lepaskan baju politiknya lah. Ya kan dia kan berbaju politik. Apa ya kan? istilahnya political person? Apa istilahnya kalau di market tuh ada? Ya, political person lah, ya kan, political person expose ya, Ya, expose, ya, ya kan ya. oke. Nah, PPI. nah ini kan artinya orang nanti bertanya-tanya, Erik juga orang politik, ya kan? Doni Oskaria? Doni kan orang businessman. Doni banyak, juga Om. Bankers. ada, maaf aja lah, di belakang layar ada orang yang curiga bahwa dia juga orang politik di belakang layar ya kan, grup yang lain lah gitu kan. Tapi Di poinnya internal Pak Prabowo juga. nggak tahu aku, tapi di market di market orang tahu lah ya kan istilahnya, walaupun Pandu ini- Syahrir. Persepsinya itu. Pandu kan terkait dengan Opung, ya kan, LBP, ya Orang kan, politik juga. orang politik juga. Nah orang akhirnya jadi bertanya-tanya, kan ini bisnis beneran, bisnis entity atau a political clique, ya kan, a political game, kan wajar orang tanya begitu karena kan Kenapa maksud kalau gitu. political click atau political game yang ada di personalia utamanya Danantara itu bisa bikin persepsinya nggak buruk? Ya kan kita udah tahu bos, ya kan bagaimana dari kasus-kasus Pertamina, ya kan yang besar-besar lah ya, kemarin kan yang paling hot tuh Pertamina sampai 1.000 triliun, ya kan, belum kasus-kasus lain lah gitu ya. Artinya apa? Yang mereka tidak dapatkan adalah trust dari masyarakat, ya kan? Makanya begitu Danantara diluncurkan, bos, apa yang terjadi? Saham-saham yang ada dalam Danantara semua dibuang. Mandiri, BNI, BRI nyungsep sampai ini hari, ya kan, Telkom nyungsep, market negatif, ya kan. Belum pulih lagi Om? Ya, Bukan udah pulih lagi? belum pulih. Tadi kalau market index masih minus 50 something, masih merah, ya kan. Nah artinya apa? Di sini they do not trust orang-orang ini, gitu kan ya. Kenapa sih nggak pakai profesional yang lain? Kenapa harus kamu? Kan masih banyak yang lain yang netral, tidak punya political flavor. Seperti orang-orang tadi, mereka dan terbukti di market tidak punya track record busuk, ya kan ya. Artinya tidak punya noda hitam, reputasi mereka baik, expertise mereka memang teruji. Meskipun ya kan? tidak menutup kemungkinan juga dalam perjalanan mereka bisa jadi political clique-nya somebody atau someone Iya, juga, tapi dong. kita nggak bisa datang dengan asumsi itu, ya kan? Kita harus datang dengan asumsi, bukan dengan fakta bahwa mereka tidak punya noda, ya kan ya? Mereka punya expertise, ya kan? Mereka diakui internasional, integritinya sudah teruji, ya kan? Kita kan di market transparan, bos. I tell everyone in the market, aku orang market ya, you break the glass, everyone knows that. Karena dunia kita kecil, segitiga kuningan, bos. Kuningan, ya kan? Tamrin, Sudirman, that's it. Kita sedikit aja ngomong begini, semua nggak dengar, bos. Ya kan, nah ini yang menjadi pertanyaan. Kok kenapa orang-orang yang udah teruji di market
profesinya secara profesional mereka sudah teruji, integritasnya sudah teruji, kok tidak dipakai? Nah maka karena tidak ada alasan, pertama ada tadi, bukan super holding yang kita butuhkan adalah super SPV, Special Purpose Vehicle seperti INA. Ya kan? Loh, kenapa INA tidak dikembangkan aja? Kenapa harus bikin super holding yang INA itu gimana Om? Coba. INA bagus, INA Jelasin bagus. buat awam kayak kita ini apa bedanya INA sama INA, ya Danantara? kalau INA kan ini sebetulnya yang namanya special purpose vehicle itu memang tujuannya investment, ya kan? Dikasih seed capital, ya kan? Kapital awal, mereka mencari co-investor, membangun pelabuhan, membangun tol, ya kan? Segala macam invest. Nah, ini duit negara, duit milik negara dengan duit swasta menjadi satu to invest dan transparansinya tinggi, ya kan? Harus professionally run, ya kan ya? Dan INA udah bagus lah, ya kan? Loh, ini yang harus dipakai, bukan super holding yang notabene asetnya bermasalah. Bermasalah dalam arti tidak menghasilkan return yang tinggi. Ya kan, aset-aset busuk. Ya kan ya? Nah, ini lebih bagus. Artinya apa? Nggak ada alasan yang logis untuk mendirikan super holding. Satu. Yang kedua menjadi pertanyaan adalah kok orangnya orang-orang politik. Ya kan? Yang ketiga ada tabrakan loh. Rosan sebagai regulator dan Rosan sebagai operator. Dan Erick Thohir dewas ya. Iya, ini kan tabrakan semua. Ya kan ya? Orang jadi Kan itu termaktub dalam undang-undang Om. Di undang-undangnya di masa-masa awal kalau nggak salah memang Menteri Investasi yang menjadi CEO. Tapi kenapa harus awal-awalnya kan kalau dari awal-awal juga bisa profesional yang tidak menteri. Ya kan? Kan logikanya gitu, ya kan ya. Lantas juga ditutup dengan batas usia 60 kalau nggak salah. Oh, gitu jadi kan. menurut lu Pak Prabowo ini di apa ya? Gua nggak mau dibilang di bohongin atau di apa ya istilahnya ya? Dibujuk, dipolitiking atau Pak Prabowo nggak ngerti atau Pak Prabowo sebenarnya dikerjain sama orang-orang yang menyodorkan ini sih Om? Atau malah memang arahnya dari Pak Prabowo. Itu dia, betul. Gini ya. Ya karena ini menurut gua hal yang lu jelaskan itu sangat bisa kita cerna gitu ya. Iya kan? Apalagi kita yang bukan ahli ya. Bukan. Apalagi yang ahli kan gitu. Iya, jadi Kita gini. ini orang awam nih Om. Ya, aku nggak tahu ya, aku kan di Dewan Pakar juga kan nggak pernah ada hubungan dengan Hambalang, gitu kan ya. Nggak diprediksi Om aja udah gini. puluhan tahun hidup lebih Ya lama bisa daripada juga, kita. bisa juga Pak Prabowo tidak paham permainan, gitu kan bisa, ya kan ya. Ada apa di balik ini, gitu kan ya. Bisa juga beliau tidak paham atau mungkin beliau tuh ya hatinya ikhlas-ikhlas aja kan bisa, ya kan. Gue percaya lah sama lo. Oh naif. Oh jadi ya. naif gitu kan ya bisa, ya kan. Padahal itu permainan besar. Kalau aku kan gini, nggak bilang permainan besar, tapi selama Enggak, karena ada iming-iming untuk Iya, makan ribuan siang teh. gratis kan. Untuk ya bisa jadi. Tapi kembali lagi konklusi daripada my question tadi adalah pertama adalah alasannya tidak ada untuk mendirikan super holding. Yang kedua, nama-nama yang terkait di super holding tersebut adalah nama-nama politik, Ya. ya kan? Itu fakta loh. Ini hari menjadi pertanyaan. Ini proyek siapa sih? Siapa Om? Ya aduh, kan Bukan boleh. ya kan Pak Prabowo sendiri yang take a stand. Ada 3 presiden. Ya aku nggak Di situ tahu gitu loh. Ya kan aku nggak tahu ini kok dipaksakan banget sehingga aku sebagai analis bertanya gitu kan ya. Ini proyek siapa sih maksa banget gitu kan. Emang you know what? Sekarang tadi ya seperti aku bilang akibat dari APBN dipotong ya kan untuk masuk ke Danantara. Ini infrastruktur kena loh bos. Ya kan? Bahkan pemeliharaannya jalan-jalan bolong. Gitu kan. Nah, ini kan masyarakat umum yang jadi korban. Ya. Om tapi kalau Om kan lihat gloomy banget nih soal Pak Prabowo nih. Tapi Ray Dalio nih Om. Iya. Ini paten banget nih apa muji Pak Prabowo nih. Iya kan Om tadi bilang bahwa banyak political person expose ya, political person expose yang terlibat dalam Danantara. Ini Ray Dalio. disebut Ray Dalio mau jadi Dewan Penasihatnya Danantara. Apakah Iya. ini kan orang yang punya reputasi internasional Iya, juga. udah nggak diragukan. Ya, Dan masa. pujiannya gini Om ke Pak Prabowo nih, gue bacain aja ya. Saya menilai Indonesia dan saya melihat Anda Bapak Prabowo yang saya lihat adalah seperti saya terlibat di China tahun 94 di pemerintahan Deng Xiaoping dan apa yang telah saya lihat ketika Lee Kuan Yew hadir. Saya melihat pemimpin yang tangguh, memiliki kemampuan yang membawa sebuah negara yang memiliki potensi yang luar biasa dan menuju transisi dan menjadikan negara tersebut menjadi unik. Diumbang Om, sur. Ya, I don't know ya kalau Ray Dalio. Enggak, apa yang lu baca dari situ?
ya ginilah kata dia diundang kayak aku diundang ngasih kopi kasih gitu. Ya itu kan ada sopan santunnya gitu kan ya. Kalau kita ngeliat faktanya kan kembali lagi Goldman Sachs menurunkan ya kan rating pasar saham kita. Morgan Stanley juga sama ya kan. Depleting cadangan devisa kita, capital flight, asing keluar cabut, ya kan. Kalau Ray Dalio ngomong begitu sementara asing cabut, kan asing bilang, gue nggak percaya sama lu Ray, kan begitu. Ya kan? Oh, oke, ini kita lihat hasilnya aja. Nah iyalah, Betul, ya kan. betul. Itu kan hasilnya. Kalau aku yang ngomong kan, lihat aja market. Kalau market percaya sama Ray Dalio, wah bahwa Indonesia akan menjadi Cina, ya kan, dengan reformasi Deng Xiaoping dan segala macam. Tiap bangsa punya kulturnya, bos. Tiap bangsa punya tata nilainya, ya kan. You can imagine. Aku kaget pada waktu terungkap lagi kasus, padahal Petra udah dibubarin, udah oke lah ya. Kalau soal Pertamina Ya, kemarin. Pertamina kemarin ya. Nah sekarang dengan aset-aset kayak begini dalam Danantara, who wants to invest? My question, who wants to lend you the money? Bukankah sebaliknya Om? Maksudnya gini, ketika ada penegakan hukum di Pertamina, ini menunjukkan keseriusan iya bahwa perusahaan-perusahaan atau BUMN yang akan ada di Danantara itu akan menjalankan governance dengan basically baik. ini sama dengan struktur sama gitu loh, dengan Kemenek BUMN cuman ada satu layer yaitu Dewan Pengawas kan gitu. Ini nggak beda gitu loh, malah dipaksakan bawa satu rumah gitu. Ya kan? Kayak ini kan aneh gitu loh. Oke, gimana saya? Oh, bukannya kalau dibawa ke satu rumah ini kita bisa konek segala macam. Itu still a question mark. Ya kan? You may assume it, ya kan? Tapi kan faktanya kan belum ada itu.